Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor pada saat saya bekerja shift malam di sebuah pabrik tua. Jadi, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saya melangkah masuk ke pabrik tua yang sudah berdiri sejak tahun 80-an. Bangunannya besar, catnya kusam, beberapa bagian dinding sudah berlumut. Meski pabrik ini masih beroperasi, tidak bisa dipungkiri, ada suasana kelam yang menyelimuti. Saya bekerja di sini sebagai operator mesin, dan malam itu saya mendapat giliran shift malam bersama 4 teman kerja lainnya. Budi, Jaka, Roni, dan seorang mandor bernama Pak Slamet. Kami harus memastikan produksi berjalan lancar sampai pagi. Sejak awal masuk, saya merasa ada yang aneh. Lorong panjang menuju ruang produksi sepi. Hanya terdengar suara kakiku sendiri. Lampu neon langit-langit berkelip seperti akan padam kapan saja. Shift malam di pabrik bukan hal yang asing bagiku. Biasanya kami sibuk dengan mesin-mesin besar. Suara bising memenuhi ruangan, membuat siapapun tidak bisa tidur. Tapi malam itu suara mesin terdengar lebih pelan, seperti tertahan. Budi duduk di area packing sambil menguap. Kalau malam begini, pabrik terasa kayak kuburan ya, katanya sambil setengah bercanda. Aku hanya tersenyum kaku. Candaan itu justru membuat bulu kuduku merinding. Jaka yang sedang merokok di sudut menimpali. "Jangan ngomong sembarangan, Bud," katanya. "Dulu ada pekerja yang mati kejatuhan mesin di sini. Malam-malam suka gentayangan." Kami semua terdiam. Hanya suara kipas tua yang menemani. Sekitar pukul 11 malam, aku sedang mengecek mesin press. Tiba-tiba, lampu di lorong panjang berkelip-kelip, nyala, padam, lalu hidup lagi. Aku menoleh ke arah Budi yang duduk tak jauh dari. Ia menegakkan tubuhnya, wajahnya mulai tegak. "Kayak ada yang mainin saklar," katanya pelan. Aku mengangguk, meski dalam hati ada rasa tidak enak. Beberapa menit kemudian, dari lantai atas terdengar suara langkah kaki. Berat, seperti sepatu kerja yang diseret. Padahal semua orang ada di lantai bawah. Aku menengadah ke atas, tapi kosong. "Pak, ada orang di atas?" tanyaku pada mandor. Pak Slamet menggeleng. "Kunci gudang atas ada di saya, harusnya kosong." Kami saling pandang, tapi memilih dia. Tak lama kemudian, mesin tua di sudut ruangan yang sudah tidak dipakai tiba-tiba berputar sendiri. Suaranya keras, menusuk telinga. Kami semua terkejut, karena mesin itu sudah dicabut kabelnya berbulan-bulan lalu. Mungkin konslet," kata mandor dengan wajah pucat. Tapi jelas, tidak ada listrik yang bisa membuat mesin itu bergerak. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Roni yang bertugas di ruang kontrol tiba-tiba keluar dengan wajah panik. Saya lihat bayangan orang lewat di depan CCTV, tapi pas dicek, kosong.
Belum sempat kami bereaksi, Budi berlari tergesa-gesa. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Saya barusan lihat orang di lorong belakang, jalannya bongkok, kepalanya nunduk. Saya ikutin, tapi pas belokan bilang gitu aja, kata Budi. Kami menatap satu sama lain. Jantungku berdegup kencang. Meski takut, kami memutuskan menelusuri lorong belakang. Di sana bau aneh tercium. Bau besi karat bercampur amis, seperti darah segar. Lorong itu gelap, hanya diterangi lampu redup yang berkelip. Di ujung lorong, tampak bayangan hitam besar berdiri, diam tak bergerak. Rasanya seperti sedang menatap kami. Kemudian Roni memberanikan diri berteriak, "Hei, siapa itu?" Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Tidak jelas wajahnya, tapi aku bisa merasakan ia sedang tersenyum lebar. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap gulita. Dari arah mesin tua terdengar jeritan perempuan. Panjang melengking menusuk telinga. Suara itu membuat darahku seakan berhenti mengalir. Saat lampu menyala lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi di lantai terlihat jejak kaki basah menuju ruang mesin. Kami semua ketakutan, tapi Mandor memaksa untuk tetap bekerja. Katanya, jangan hiraukan hal-hal begitu. Namun, semakin dini hari, semakin aneh terus muncul. Suara benda jatuh padahal tidak ada apapun. Bayangan melintas cepat di antara mesin. Bau busuk yang semakin menyengat. Sekitar pukul 3, puncaknya terjadi. Aku sedang berdiri di dekat mesin pres. Ketika merasa ada yang menyentuh bahuku, keras, dingin. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Saat aku menunduk, aku melihat tangan pucat menjulur dari bawah mesin. Jemarinya panjang, kukunya hitam. Aku berteriak sekuat tenaga, membuat teman-teman berlari menghampiri. Tapi saat mereka melihat ke bawah mesin, tangan itu sudah menghilang. Budi udah sangat ketakutan. "Udah, saya nggak kuat lagi, ini bukan orang, kata Budi. Pak Slamet mencoba menenangkan, tapi suaranya bergetar. Tapi jelas kami semua sudah tidak sanggup. Sekitar pukul 4 pagi, kami berkumpul di ruang istirahat berharap waktu cepat berlalu. Tiba-tiba pintu ruang itu terbuka sendiri. Dari celah pintu terlihat bayangan hitam berdiri. Bayangan itu masuk dan pintu tertutup keras di belakang. Kami semua terperangkap. Lampu ruangan berkelip-kelip. Suara napas berat terdengar dari sudut. Lalu sosok itu maju. Bentuk tubuhnya hitam, matanya merah, menyala, mulutnya sobek lebar. Aku menutup mata berdoa sekuat tenaga. Suara Budi terdengar histeris, sementara Jaka berusaha menendang pintu, tapi tidak bisa terbuka. Beberapa detik terasa seperti jam. Sosok itu berhenti tepat di depan kami. Napasnya dingin terasa di wajah. Dan tiba-tiba suara azan subuh di masjid dekat pabrik terdengar. Sosok itu mundur perlahan.
lalu menghilang begitu saja. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Kami semua terdiam, tubuh lemas, keringat dingin membasahi baju. Pagi harinya kami melapor pada atasan, tapi seperti biasa, cerita kami dianggap omong kosong. Katanya itu hanya halusinasi karena lelah bekerja malam. Namun sejak kejadian itu, satu persatu temanku mengundurkan diri. Budi pindah kerja, Jaka berhenti tanpa kabar. Hanya aku dan Mandor yang masih bertahan. Dan sampai hari ini, setiap shift malam suara mesin tua itu masih sering berputar sendiri. Bau amis darah masih sesekali tercium di lorong belakang. Kadang di CCTV terlihat bayangan sosok bongkok berjalan pelan. Sekian cerita pengalaman horor yang pernah saya alami saat bekerja shift malam di sebuah pabrik tua. Terima kasih teman-teman Suasana Kelabu yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.